Shalom, apa kabar semuanya? Kabar baik, kabar luar biasa. Semangat. Habis makan tadi ya? Astaga, senang sekali. Ya, baiklah, karena kita bersuka cita, karena kita bersemangat. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama ya. Karena hari ini, hari yang baru Tuhan berikan buat kita. Oke, siap? Untuk memulai, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu deh. Lipat tangan, tutup mata. Jadi kita doa sama-sama. Bapak, kami berterima kasih buat hari yang indah Kau berikan untuk kami. Kami akan sekolah minggu lagi. Mari Tuhan tolong supaya hari ini kami bisa memuji dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua, anak-anak yang ada di rumah kami masing-masing. Dan kami rindu untuk memuji Tuhan karena kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berkati sekolah minggu kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Siap ya? Suaranya yang keras. Adik-adik, memuji Tuhan itu karena memang Tuhan itu layak kita tinggikan. Coba bayangkan, Dia ciptakan laut yang luas, Dia ciptakan gunung yang tinggi, pulau-pulau. Wow, semuanya luar biasa bukan? Tapi yang lebih indah, Tuhan itu menyertai kita setiap hari. Dengan begitu kita harus percaya dan terus kuat iman kita di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Selalu ada bersama kita, menolong setiap hari. Kalau gitu jangan lelah memuji Tuhan, harus terus semangat. Nyanyi lagi ya, memuji Tuhan selalu dengan senyum yang lebar. Kalau perlu lompat-lompat boleh deh, karena kita sungguh bersuka cita. Siap? Tuhan itu kita biasanya kan dengan suara keras, bertepuk tangan, bahkan menari. Tapi alat-alat musik juga bisa memuji Tuhan loh. Bener nggak? Kalau kita nyanyi pakai musik lebih semangat. Coba kalian sebutkan alat-alat musik yang biasanya kita pakai untuk memuji Tuhan. Gitar, bunyinya jreng 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 jreng. Iya, lalu keyboard.
Ding 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 ding. Ya, gitu ya, ding 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 ding. Lalu ada drum. Pasti ada suka tuh. Ada yang suka main drum ya. Ada yang lagi belajar keyboard. Yuk kita nyanyi sama-sama. Memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Ingat ya ujian itu? Nanti kita bunyikan musiknya sama-sama ya. Suara gitar kayak gimana? Cereng 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 cereng. Ya, lalu suara drum, rum 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 rum, dan suara keyboard, ting 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 ting. Oke, siap ya. Memuji nama Tuhan, memuji dengan musik. Memuji nama Tuhan, memuji dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Lagi. Memuji nama Tuhan, memuji dengan musik. Memuji nama Tuhan, memuji dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Suara gitar. Ceng 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 ceng. Nanti di rumah boleh loh kalian coba main musik. Kalau main drum kayak panci jadi rusak. Iya, kalau nggak dipakai bajunya bolong-bolong, mama kasih izin boleh deh buat latihan drum ya. Nah yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Tapi tante mau ingatkan ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan janji buat kita semua. Nanti kita akan diajak Tuhan lagi pulang ke surga. Tapi kita harus siapkan diri dulu. Ya kan kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam firman-Nya, dan kita terus bertumbuh karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu lagu bagus nih. Udah lama kita nggak nyanyi loh. Ada belajar lagi deh. Siapa tahu udah lupa. Apalagi yang masih kecil dulu, mungkin nggak pernah denger loh. Yuk ya, coba tante nyanyi dulu. Pelan-pelan kalian ikuti. Nanti kita sama-sama nyanyinya. Aku percaya Tuhan, aku percaya firman-Nya, aku percaya Dia akan kembali lagi. Ku percaya Dia merubahku jadi mirip Dia. Aku alami kasih-Nya tiap hari. Lagi yuk. Aku percaya Tuhan, aku percaya firman-Nya, aku percaya Dia
Dia memberi firman-Nya untuk kita bertumbuh. Yuk siapkan hati, kita berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur buat hari yang indah Tuhan berikan, dan juga kesempatan kami akan belajar dari firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, Roh Kudus terangi semua yang dalam diri kami agar firman-Mu hidup dan berbuah dalam hidup kami, dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Salam, ketemu lagi dengan Tante Nanda dalam ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti semuanya sehat ya, puji Tuhan. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah, duduk dengan manis, duduk tenang ya. Mama papa di rumah boleh menemani. Kakak adik, ayo duduk yang manis ya. Oke. Hari ini tema firman Tuhan adalah iman yang bertumbuh. Adik-adik, Tante Nanda membawa segelas air berwarna putih. Adik-adik tentu tahu ya, ini apa? Iya betul, ini adalah susu. Banyak sekali manfaat susu. Anak bayi sangat butuh sekali yang namanya susu, karena susu adalah makanan pertama bayi ya. Jadi adik-adik, kalau untuk bertumbuh bagus sekali ini ya, untuk pertumbuhan susunya ya. Jadi adik-adik dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, ini sangat bermanfaat sekali ya. Tetapi kalau sudah anak-anak, sudah dewasa, makanannya menjadi makanan padat. Kalau bayi mereka makan makanan yang cair, susu ya. Tante taruh dulu ya susunya ya. Hari ini firman Tuhan yang kita baca juga ada hubungannya dengan susu. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Kita baca ya, dibuka Alkitabnya. 1 Petrus 2 ayat 2, begini bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Seperti bayi ya, bayi itu minum susu, mereka bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi dewasa. Itu pertumbuhan secara jasmani. Tetapi bagaimana caranya supaya rohani kita juga bertumbuh? Di sini Tante Nanda sudah menyiapkan 5 hal atau 5 cara bagaimana caranya supaya rohani kita bertumbuh. Yuk kita simak bersama-sama ya. Boleh dicatat juga ya. Yang pertama, cara supaya apa tadi? Supaya rohani kita bertumbuh, yaitu 1, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Yang ketiga, mengakui dosa atau bertobat. Yang keempat, rajin beribadah. Yang kelima, bersaksi. Adik-adik, Tante Nanda akan membicarakan poin yang pertama, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Pasti adik-adik bertanya, Tante Nanda kenapa harus setiap hari? Kan bosen Tante, kan capek, kan ngantuk. Kita semua mau belajar adik-adik ya. Sebelum Tante Nanda jawab kenapa harus setiap hari, yuk kita baca lagi yuk. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ayat yang nggak asing ya, kita sering baca ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita mau bertumbuh dan berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Itu yang dikatakan Alkitab loh.
Tante-tante, pokok anggur itu siapa? Yang dikatakan pokok anggur itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau ranting-rantingnya itu adalah kita semua anak-anak Tuhan, ya. Jadi kalau kita sebagai ranting mau bertumbuh, mau berbuah yang lebat, harus melekat, harus tinggal diam di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi, apa artinya kita tinggal di dalam Yesus? Kalau mau artinya, kita baca dulu di dalam Yohanes 1 ayat 14a. Yohanes 1 ayat 14a. Begini bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi artinya tinggal di dalam Yesus sama dengan hidup di dalam firman Allah. Karena Tuhan menghendaki kita semua ya mengenal Allah melalui Yesus dan firman-Nya. Maka Allah memberikan apa? Alkitab. Alkitab itu sendiri adalah firman Allah atau perkataan Allah. Alkitab ini menceritakan semua tentang Allah. Siapakah Allah itu, apa yang dilakukan Allah, apa yang dikehendaki Allah, apa yang direncanakan Allah dalam berbagai bentuk tulisan atau kitab. Contohnya yaitu ada kitab-kitab tentang Taurat, ada kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah, ada kitab-kitab yang menceritakan tentang puisi, ada kitab-kitab para nabi, ada kitab Injil yang menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Ada surat-surat nasihat juga kepada jemaat. Dan yang terakhir ada kitab nubuatan tentang akhir zaman. Semuanya itu ya dicatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayo kita ingat-ingat bersama-sama lagi. Berapa jumlah kitab di dalam Perjanjian Lama? Iya betul, anak-anak sekolah minggu memang top ya. Perjanjian Lama ada 39 kitab. Sedangkan untuk Perjanjian Baru ada 27. Jadi total semuanya ada 66 kitab. Adik-adik, Allah itu sangat rindu supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu hidup dalam kebenaran Allah. Alkitab ini ditulis oleh Allah sendiri, tetapi melalui orang-orang yang ditunjuk dan dipilih Allah melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka dapat menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, kepada kita semua ya. Dengan membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam lagi, dan kita semakin mencintai Allah. Allah mengajar kita melalui Alkitab ya, supaya hidup kita dalam kebenaran. Hidup kita itu selalu dalam kebenaran. Kita buka lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. Tante bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tante sudah menyusun ada 5M ya. 5M. Apa? Supaya hidup kita selalu di dalam kebenaran. M yang pertama yaitu
kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, kita harus menghafalkan ayat firman Tuhan. Yang kelima, kita harus melakukan firman Tuhan. Betul, ada di Yosua 1 ayat 8. Coba kita baca bersama-sama lagi ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Adik-adik mau berhasil? Adik-adik mau beruntung? Ayo kita mau belajar rajin membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca ya, mendengarkan, membaca, merenungkan, menghafalkan, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Yohanes 15 ayat 4a. Pendek sekali ya. Tante Nanda harap semuanya bisa hafal ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekali lagi ya kita baca ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tante harap dari firman Tuhan hari ini adik-adik bisa belajar. Ada 5M ya. Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan ayat firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama belajar ya. Pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami, anak-anak sekolah minggumu, mau belajar menjadi anak-anak yang cinta firman Tuhan. Kami mau janji, kami mau rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.